Nah, cerita kedua dari gue ya. Ini masih ada hubungannya sama ilmu hitam. Jadi ceritanya tuh ada dua orang cewek dan cowok. Mereka pacaran. Tapi mereka pacaran nih beda agama. Yang cowoknya Islam dan yang ceweknya ini Katolik. Oke. Nah, tapi dengan beda agama itu mereka tetap memutuskan buat nikah. Jadi mereka nikah beda agama. Nah, pernikahan beda agama ini ternyata ditentang sama keluarga cowoknya. Karena ternyata keluarga cowoknya ini konservatif, dimana mereka nggak setuju dengan pernikahan beda agama. Oke. Ya udah, akhirnya si cewek dan cowok ini memutuskan buat kawin lari. Akhirnya mereka kawin lari dan mereka pindah ke Jakarta. Awalnya tuh semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah segala macam. Dan ada suatu waktu ketika si cowok ini harus kerja. Nah, si cowok ini tuh backgroundnya dia kerja di bagian perkapalan atau pelayaran. Gue nggak terlalu paham dia nakoda atau perwira kapal. Intinya dia harus kerja tuh dia melaut dan dia cuma bisa pulang 6 bulan sekali. Oke. Nah, berarti kan istrinya tinggal sendiri dong. Si istrinya ini tinggal di sebuah apartemen lah. Nah, beberapa kali tinggal sama suaminya tuh istrinya nggak apa-apa, dia baik-baik aja. Tapi entah kenapa masuk ke tahun kedua, ada satu momen di saat suaminya ini lagi melaut, si istrinya tuh nelponin dia bilang kayak, kamu kapan pulang? Aku nggak ada yang nemenin nih. Terus dia nangis-nangis segala macem. Dan suaminya ini bingung, itu tuh nggak kayak dia yang biasanya. Tapi ya suaminya nyoba nenangin istrinya dan akhirnya dia bisa kerja lagi. Tapi beberapa hari kemudian si istrinya ini sempat nelponin suaminya dan gak diangkat karena suaminya lagi sibuk kerja. Setelah beberapa miss call itu, pas suaminya ngeliat HP, chat terakhir dari istrinya, dia ngomong help. Oke. Karena si suaminya khawatir, akhirnya dia langsung ngehubungin orang kepercayaan suaminya. Yang mana orang kepercayaan ini tuh adiknya si cewek ini. Oke. Nah, karena background story-nya si cewek ini tuh sebenarnya yatim piatu. Cewek ini tuh istrinya. Betul. Oke. Si istrinya ini yatim piatu dan satu-satunya keluarga yang dimilikin sama si istrinya ini ya cuma adiknya doang. Akhirnya si suaminya ini ngasih tahu adiknya si istrinya dan dia nyuruh buat ke apartemennya, tolong temenin dong, ada apa nih gitu kan. Untuk ngecek lah ya. Untuk ngecek. Terus ya udah, akhirnya si adiknya ini nyamperin ke apartemennya. Dia ketok pintu apartemennya, nggak ada jawaban. Akhirnya didobrak lah apartemennya itu. Dan lo tahu apa yang dia lihat? Apa? Si adiknya ini ngelihat kakaknya udah tergeletak di kamar mandi, mulutnya berbusa, dia udah nggak sadar. Dan di deket kakaknya, dia ngelihat ada pembersih kamar mandi yang udah kebuka dan botolnya udah habis setengah. Anjir, Oke. diminum gitu, Bi? Kita bisa simpulin kayak gitu. Iya. Nah, atas kejadian itu, akhirnya ya udah dia dibawa ke rumah sakit. Dia dirawat buat beberapa hari dan akhirnya dia membaik. Akhirnya dia udah boleh pulang. Nah, cuman semenjak kejadian itu, si istrinya ini tuh gak pernah mau ngomong. Dia susah disuruh makan. Pokoknya dia jadi aneh banget deh. Oke. Nah, beberapa minggu setelah kejadian dia dirawat di rumah sakit itu, si suaminya ini akhirnya dapat kabar lagi dari adiknya si cewek. Oke. Dia dikasih tahu, dia ditelepon kalau misalnya istrinya ini masuk rumah sakit lagi Oke. karena si istrinya ini jatuh dari apartemen lantai 3 dari apartemen mereka. Ngejatuhin diri berarti. Dia ngejatuhin diri. Beruntungnya si cewek ini masih hidup, walaupun ya keadaan dia udah parah banget, tulangnya udah patah, hampir semua tulangnya patah dan ya dia udah nggak bisa gerak lah segala macem. Iya. Nah, selama di rumah sakit dia ditemenin sama si adenya, jadi dia berdua di rumah sakit itu. Nah, di satu malam ada kejadian yang aneh banget. Dalam keadaan cewek ini tulangnya hampir patah semua, dia udah diperban dan kedua tangannya tuh dikasih papan gitu karena patah kan tulangnya. Tiba-tiba si cewek ini bisa berdiri. Dia bangun dari tempat tidurnya.
dia ngambil pisau buah di kamar rawatnya itu, terus dia nyoba buat nusukin pisau ini ke lehernya dia sendiri. Oke. Untungnya karena dijagain sama si adenya ini bisa nyegah. Oke. Akhirnya si cewek ini nggak berhasil lah buat nusukin pisau ke lehernya dia. Gara-gara kejadian itu, si adenya ini bingung banget, kayak gimana caranya kakak gue tulangnya udah patah kok masih bisa bangun, bahkan dia ngelakuin ini udah aneh banget. Secara medis nggak mungkin bisa gitu loh. Akhirnya si adenya ini punya pikiran buat manggil orang pintar dalam tanda kutip. Karena nggak mungkin kakak gue bisa kayak gini. Dan medis pun nggak berhasil nyelamatin kakak gue, istilahnya gitu kan. Ya udah, akhirnya si adenya ini manggil orang pintar, dia datang, dan akhirnya si adenya ini dikasih tahu sama orang pintar ini sesuatu hal yang ngagetin dia banget. Yang mana dia langsung ngasih tahu ke suami kakaknya. Dia bilang kalau ternyata kakaknya ini punya kecenderungan buat bunuh diri itu bukan karena kemauannya dia, tapi karena dia ini dikirimin ilmu hitam sama orang. Dan lu tahu siapa orang yang ngirimin? Siapa? Ternyata yang ngirimin itu adalah keluarga si cowoknya. Keluarga cowok ini dari awal kan gak setuju sama pernikahan mereka. Makanya keluarga si cowok ini nyari cara gimana misahin mereka berdua. Tapi di sisi lain, si keluarga cowok ini tuh beranggapan kalau perceraian tuh masih suatu hal yang aib gitu, masih tabu. Makanya keluarga si cowok ini nyari cara gimana misahin mereka berdua tanpa adanya perceraian. Sampai akhirnya keluarga si cowok ini berkesimpulan buat ngebunuh aja nih si cewek. Ngerti. Jadi lu bayangin aja, lu dikirimin ilmu hitam dari orang tua lu sendiri,